Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 56. Banyak teman sekelas memberi hadiah satu demi satu. Charlie juga mengambil lukisan kuno yang dibelinya dan berjalan ke depan mendekati Stephen dan berkata, "Selamat Stephen. Ini adalah hadiah pembuka kecil dari saya dan Claire." Claire juga tersenyum dan berkata, "Stephen, selamat, dan berharap banyak uang untukmu." Terima kasih." Stephen buru-buru mengucapkan terima kasih, dan kemudian mencondongkan tubuh ke telinga Charlie, dan berkata sambil mengumpulkan, "Saya pikir Anda memiliki hubungan yang sangat dekat dengan istri Anda. Tidak seperti apa yang dunia luar katakan. Kapan kamu akan punya bayi?" Claire hanya bisa tersipu ketika dia mendengar kedua orang itu berbisik. Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan bergosip seperti itu. Ketika waktunya tiba, saya akan memberi tahu Anda. Anda tidak bisa hidup tanpa uang." "Itu benar." Stephen mengangguk berulang kali, dan berkata, "Saya akan membungkus anak saya dengan amplop merah besar saat itu." Saat ini, seorang wanita dengan riasan tebal dan penampilan biasa mendatangi Stephen dan bertanya, "Stephen, siapa dua ini?" "Ini teman kuliahku. Teman besi. Charlie. Ini bunga sekolah kita. Claire." Dan sekarang menjadi istri Charlie. Setelah Stephen memperkenalkan keduanya, dia memperkenalkan wanita di sebelahnya, dan berkata, "Ini pertunanganku, Lily Liu." "Hah, dia yang makan sisa makanan," Lily berseru. Tetapi segera menyadari bahwa dia salah. Dia dengan cepat mengubah kata dia dan tersenyum, "Aku telah mendengarkan Stephen menyebutmu. Kalian berdua benar-benar berbakat dan cantik." Charlie pura-pura tidak mendengarnya, dan menyerahkan lukisan kuno itu kepada Lily, sambil berkata, "Ini adalah hadiah kecil kita." Lily tersenyum dan berkata, "Kamu datang ke sini sudah lebih dari cukup. Kenapa repot-repot membawa hadiah?" Saat dia berkata, dia dengan cepat menerima kotak hadiah. Charlie berkata, "Kalian harus sibuk. Ayo cari tempat duduk dulu." "Baiklah." Stephen berkata dengan nada meminta maaf. "Maaf Charlie. Ada terlalu banyak teman sekelas, jadi saya harus menyapanya." Begitu Charlie dan Claire pergi, Lily buru-buru membuka kotak hadiah yang diberikan oleh Charlie dan menemukan ada gulungan di dalamnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang diberikan teman sekelasmu?" Stephen berkata, "Tidak bisakah kamu melihatnya? Sebuah lukisan." Memotong, Lily mengerutkan kening dengan jijik, membuka gulungan itu dan melihat, dan berkata, "Benda yang compang camping, tua dan busuk. Kurasa menghasilkan 1 atau 200. Stephen dengan tegas berkata, "Apa pedulimu tentang berapa harganya? Teman sekelas memberikannya kepadamu. Hadiah itu adalah simbol kasih sayang." Lily berkata, "Ayo, izinkan saya memberi tahu Anda bahwa di masa depan, teman sekelas seperti itu harus menjaga jaraknya. Dan 2 orang akan memberikan sedikit compang camping. Itu tidak cukup untuk membayar makanan mereka." Wajah Stephen suram. "Lily, apa kau benar-benar sombong?" Lily tiba-tiba menjadi marah. "Stephen, bagaimana kamu berbicara? Saya sombong? Saya ingin menjadi sangat sombong. Dan saya akan menganggap Anda seorang yang miskin. Jangan lupa, ayah saya mengirimkan sebagian besar uangnya di restoran ini." Ekspresi Stephen agak canggung, tapi dia juga sedikit meremehkan. Saat ini, Geralt berjalan di depan mereka berdua. Dia telah banyak pulih dari pembakaran mobil, dan dia mulai membawa postur yang kuat lagi. Ketika dia mendatangi mereka berdua, dia langsung menyerahkan amplop merah tebal dan berkata dengan ringan, "Stephen, restoranmu buka, dan aku tidak tahu harus memberi apa. Jadi aku hanya membungkusmu dengan amplop merah besar." Lily buru-buru berterima kasih saat dia berterima kasih padanya. Dia meremas tangannya dan mengetahui bahwa ada yang berkekuatan 10,000 orang. Dan segera berkata dengan datar, "Oh, terima kasih."
Gerald menunjuk tangannya dan bertanya. Menurutku Charlie juga datang untuk memberi hadiah sekarang. Apa yang dia berikan? Lily bersembunyi dan berkata. Saya tidak tahu dari pasar barang bekas mana dia membawa lukisan. Mungkin itu 1 atau 200. Gerald mencibir dan berkata. Bagaimanapun juga orang miskin adalah orang miskin. Bab 57. Charlie duduk bersama Claire dan Elsa. Dan Gerald mengikuti dan duduk di samping Elsa. Begitu dia duduk, dia tersenyum dan bertanya kepada Elsa, "Elsa, ku dengar kamu datang ke Aurus Hill kali ini untuk bekerja di Emgreen Group." Elsa mengangguk, "Saya baru saja bergabung dengan pekerjaan itu." Gerald tersenyum dan berkata, "Itu kebetulan. Ayah saya adalah anggota Emgreen Group dan merupakan wakil manajer umum sebuah departemen. Lalu aku akan membiarkan dia menjagamu." Ketika kata-kata ini keluar, beberapa orang di meja berseru, "Brother Gerald, apakah ayah Anda adalah wakil manajer umum Emgreen Group?" Iya, Gerald mengangguk dan berkata, "Dia dipromosikan tahun lalu." Seseorang buru-buru memuji gaji tahunan wakil manajer umum adalah beberapa juta, bukan? Itu luar biasa. Tidak heran keluargamu begitu kaya. Gerald tersenyum dan berkata, "Beberapa juta hanyalah gaji. Ayah saya memiliki banyak kekuasaan dan penghasilan lain. Sekarang Emgreen Group sedang mengerjakan proyek hotel. Setelah proyek ini, ayah saya dapat menghasilkan setidaknya 10 hingga 20 juta. Seorang siswa laki-laki yang duduk di hadapannya buru-buru bertanya, "Brother Gerald, saya juga ingin bergabung dengan Emgreen Group. Saya sudah beberapa kali mengirimkan resume saya dan tidak ada kabar. Dapatkah Anda memberitahu Paman dan melihat apakah Anda dapat merekomendasikan saya secara internal?" Gerald mengangguk dan berkata dengan sigap, "Oke, berbalik dan kirim resume Anda ke saya di WeChat. Aku akan menyapanya." Charlie tidak bisa menahan cemberut. Dia benar-benar tidak tahu bahwa ayah Gerald ternyata adalah seorang eksekutif Emgreen Group. Ini agak menarik. Kemudian dia harus mengirim pesan teks ke Doris yang nanti dan memintanya untuk memecat ayah Gerald. Jadi dia sengaja bertanya, "Gerald, karena ayahmu sangat cakap di Emgreen Group, mengapa dia tidak memasukkanmu?" Gerald mencibir dengan jijik, "Kamu tahu apa itu omong kosong. Tidak masuk akal bagi saya untuk bergabung dengan Emgreen Group. Hubungan antara ayah dan anak tidak bisa disembunyikan. Orang-orang akan selalu menatap saat saya masuk." Gerald berkata dengan bangga. "Jadi saya sama sekali tidak memikirkan Emgreen Group. Saya sekarang telah mendirikan perusahaan bahan bangunan. Dan kemudian saya akan langsung bekerja sama dengan Emgreen Group melalui ayah saya untuk menerima pesanan dari Emgreen Group untuk bahan bangunan." Saya melihat. Seseorang menghela napas, "Kalau begitu, Anda menghasilkan banyak uang." Gerald mendengus, "Tidak apa-apa. Dalam setahun, saya harus bisa menghasilkan banyak uang." Dengan mengatakan itu, dia dengan sengaja menatap Charlie dan bertanya, "Charlie, apa yang kamu lakukan sekarang? Bukankah karena Anda telah mencuci pakaian dan memasak setelah Anda menjadi orang tua?" Semua orang di meja tertawa. Charlie berkata dengan ringan, "Selain mencuci pakaian dan memasak, aku juga harus mengajak istri bekerja dan memijat punggungnya. Jadi hidup ini sibuk." Paru-paru Gerald akan meledak. Ini Bed Start memiliki wajah yang dianggap biasa. Dan wajahnya sangat tebal. Mengontrol amarahnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Charlie, aku tidak berharap kamu makan sisa makanan dengan ketenangan pikiran. Jika tidak," Charlie berkata tanpa malu-malu, "aku tidak mencurinya. Dan aku tidak merebutnya. Mengapa saya tidak merasa nyaman dengan apapun yang bisa saya makan?" Para siswa di sekitar tampak konyol. Mereka telah melihat tidak tahu malu. Tetapi mereka belum pernah melihat yang begitu tidak tahu malu. Intinya, semua orang masih iri. Lagi pula, Claire sangat cantik. Ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang untuk makan nasi lembut dari wanita setingkat Dewi. Cemburu, iri, dan benci. Jika ada kesempatan untuk melayani kecantikan seperti Claire,
Apa artinya menjadi menantu? Menjadi menantu juga merupakan pemenang dalam hidup. Geralt tercekik sampai mati. Saat ini, istri Stephen, Lily, tiba-tiba melangkah ke atas panggung. Setelah berterima kasih kepada semua orang dengan senyuman di wajahnya, dia berkata terima kasih telah memberi kami banyak hadiah hari ini. Baik Stephen dan saya sangat terharu. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada semua orang, kami memutuskan untuk mengumumkan detail hadiah di sini. Terima kasih sekali lagi. Karena hari ini adalah upacara pembukaan, hubungan pemberian hadiah secara alami sangat diperlukan. Bab 58. Awalnya, Stephen tidak ingin melakukan ini. Tetapi sebenarnya dia tidak punya banyak hak untuk berbicara. Jadi dia hanya bisa membiarkan Lily melakukan sesuatu. Tetapi banyak teman sekelas tidak terkejut dengan ini. Karena orang memiliki psikologi perbandingan dan pamer. Setiap orang dapat melihat siapa yang memberikan apa selanjutnya. Dan dapat menilai seberapa lama teman sekelas telah bercampur setelah memasuki masyarakat. Selanjutnya, Lily mulai membatalkan panggilan. Terima kasih Jones J untuk 1000 amplop merah. Terima kasih White Bay untuk sepasang batangan emas. Terima kasih Suowu atas keberanian gioknya. Terima kasih Geralt untuk 10.000 amplop merah. Beberapa hadiah pertama. Apakah itu amplop merah atau hadiah? Sebagian besar bernilai sekitar 1,000 di pasar. Tiba-tiba, ketika mereka sampai di Geralt, dia memberikan 10,000 amplop merah. Dan para siswa terkejut. Upacara pembukaannya hanyalah amplop merah dengan 10,000. Ini terlalu besar. Banyak orang menyaksikan Geralt dengan takjub dan memuji kebesarannya. Geralt juga memiliki ekspresi puas di wajahnya. Tampaknya dia dengan mudah memimpin di antara teman sekelas ini. Kali ini, Lily berkata lagi terima kasih Charlie dan Claire untuk lukisan lama. Semua orang tertawa begitu ini dikatakan. Lukisan tua, apakah itu bernilai ratusan? Apakah keduanya terlalu pilih-pilih? Stevens Restaurant dibuka. Perjamuan kaya Jones Luo menelan biaya ratusan per orang untuk makan sendiri. Kalian berdua datang untuk makan dan memberikan lukisan tua. Apakah kalian berdua tidak takut ditertawakan? Geralt juga mencibir Charlie. Kamu bisa membeli BMW 520. Dan kamu juga bisa merombaknya. Lalu mengapa pada pembukaan, Anda hanya memberikan hal yang compang camping? Charlie tersenyum tipis kamu tidak tahu asalnya. Jadi mengapa kamu mengatakan itu compang camping? Geralt mencibir dan berkata jangan kira aku tidak tahu apa idemu. Hanya ingin membeli barang antik yang compang camping itu untuk berpura-pura menjadi barang bagus. Sehingga orang tidak tahu berapa nilainya. Kemudian, dia berkata dengan agresif sejujurnya. Berapa harga lukisan lama Anda? 100 atau 80? Charlie sedikit tersenyum lukisan itu lebih berharga daripada yang dijumlahkan semua orang hari ini. Hahaha. Geralt memimpin dan tertawa Anda benar-benar membual untuk tidak menulis draft. Saya memberi 10,000 amplop merah. Dan ada lebih dari 20 teman sekelas. Masing-masing memberi 1,000 yang pasti sekitar 20,000. Apa yang kamu katakan? Apa artinya lukisan Anda bernilai lebih dari 30,000? Charlie tersenyum dan berkata, kamu mengatakan itu kurang. Ahaha, sekarang. Seluruh kelas tertawa. Semua orang berpikir bahwa Charlie ini terlalu sok. Apa hadiahnya? Anda berani keluar dan memprovokasi saya. Lukisan tua bernilai puluhan ribu. Apakah Anda membodohi seseorang? Saat ini, Lily di atas panggung juga sangat menghina. Dan bertanya dengan rasa ingin tahu Charlie, saya tidak tahu lukisan kuno siapa yang Anda berikan. Apakah itu bernilai puluhan ribu? Charlie berkata dengan ringan. Pelukis dari dinasti Qing. Tidak terlalu terkenal. Lily tertawa dan berkata, oh, ini kebetulan. Ayah saya adalah penilai peninggalan budaya. Dan dia sangat berwibawa.
Dia adalah Yue Seng Liu. Dia tahu barang antik. Dia seharusnya mendengar namanya. Kan? Elsa berseru Yue Seng. Ahli peninggalan budaya Yue Seng. Saya ingat orang ini. Yang ada di TV negara. Apakah dia ayahmu? Lily tersenyum dan berkata, ya, ini ayah saya. Dia ada di atas sekarang. Bagaimana kalau saya memintanya untuk turun dan menghargai lukisan kuno yang diberikan oleh teman sekelas Charlie? Gerald berdiri dan berkata dengan keras. Kalau begitu Lily akan membiarkan paman turun untuk membantu kami menghargainya. Jika nilai lukisan Charlie benar-benar melebihi semua hadiah yang dimiliki setiap orang saat ini. Gerald, saya Gerald, akan memakan meja ini di tempat. Bab 59. Ketika mereka mendengar bahwa ayah Lily adalah penilai peninggalan budaya, semua teman sekelasnya memberikan penghinaan dan simpati pada Charlie. Mereka mengira Charlie benar-benar tidak beruntung. Dia ingin berpura-pura. Tetapi ketika dia bertemu dengan orang yang ahli di tempat kejadian, apakah ini tidak sama dengan menamparkan wajah? Jika ayah Lily, Yue Seng, datang sebentar, bukankah dia akan malu? Claire juga sedikit malu. Dan berbisik kepada Charlie. Begitu banyak siswa yang menonton. Jangan keras kepala. Kalau tidak kamu akan malu. Sebelum datang, Charlie mengatakan bahwa dia membeli sebuah lukisan. Tetapi dia berkata bahwa lukisan itu tidak berharga beberapa. Dan sekarang dia mengatakan itu bernilai puluhan ribu. Claire juga sedikit tidak berdasar sekaligus. Berpikir bahwa Charlie mungkin mengatakan itu demi wajah. Tapi Charlie tidak peduli sama sekali. Dan berkata, karena kamu tidak percaya. Biarkan profesional menilai itu. Setelah itu, dia berkata lagi omong-omong. Semua orang. Jangan lupa. Teman sekelas Gerald tidak pernah bertobat. Dan dia mengutuk lagi. Kali ini dia ingin makan meja. Ketika Gerald berpikir tentang pembakaran mobil barusan, dia mengertakkan gigi dan mengutuk Charlie. Kamu sangat sombong. Saya dipermalukan oleh Anda untuk hal balap sekarang. Saya bersedia kalah taruhan. Kali ini saya masih berani bertaruh. Jika lukisan yang Anda berikan benar-benar bernilai puluhan ribu, saya akan makan meja di tempat. Jika tidak layak, bisakah kamu memakannya? Charlie mengangguk dan berkata, oke, jika tidak layak, aku akan memakannya saja. Meski lukisan itu bukan lukisan terkenal, itu memang karya pelukis dinasti Qing Huangzhen. Dan toko barang antiknya juga merupakan rantai nasional. Dengan jaminan asli. Dan denda bagi yang palsu. Jadi lukisan itu tidak pernah palsu. Claire ingin menghentikan Charlie. Tapi dia tidak bereaksi sama sekali. Charlie sudah setuju. Dalam keputusasaan, dia harus menghela nafas secara diam-diam. Elsa juga sedikit terkejut. Kenapa Charlie begitu yakin? Faktanya, perhatikan lebih dekat. Orang ini masih sangat misterius. Di rumah klasik hari itu, Orvel yang terkenal itu mengangguk dan membungkuk kepadanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia juga bisa yakin bahwa Charlie pasti punya rahasia. Gerald merasa bahwa dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali reputasinya yang hilang. Dan segera berseru oke. Semuanya ada di sini untuk menyaksikan. Mari kita biarkan Lily mengundang ayahnya untuk turun membantu kita mengidentifikasi. Lily langsung memutar telepon di depan semua orang dan berkata, Ayah, turunlah sebentar. Teman sekelas Stephen punya lukisan dan aku ingin kamu menilainya. 1 menit kemudian, seorang tuan tua perlahan menuruni tangga dari lantai 2. Orang tersebut adalah Yue Seng, penilai peninggalan budaya terkenal di Aurus Hill. Hari ini adalah upacara pembukaan restoran Putri Yue Seng dan calon menantu laki-laki. Dia juga mengundang seorang teman lama untuk berkumpul di ruang pribadi di lantai atas. Ia mendengar bahwa ada lukisan kuno yang perlu dinilai. Segera setelah kebiasaan profesionalnya muncul, dia segera turun untuk melihatnya. Yue Seng melangkah maju dan naik ke atas panggung. Lily buru-buru menyerahkan kotak hadiah dengan lukisan itu.
dan berkata, "Ayah, ayah dapat membantu mengidentifikasi lukisan ini." Beberapa orang mengatakan itu bernilai puluhan ribu. Dengan mengatakan itu, dia menatap Charlie dengan ekspresi jijik. Siapa yang percaya kain sisa makan manusia bisa mendapatkan lukisan kuno bernilai puluhan ribu? Tidak perlu ditebak. Lukisan itu pasti palsu. Lainnya seperti yang dia pikirkan. Tidak ada yang percaya bahwa Charlie benar-benar bisa memberikan kaligrafi dan lukisan bernilai puluhan ribu. Yue Seng mengambil kotak hadiah itu. Dan di bawah perhatian semua orang, dia mengeluarkan gulungan itu dan membukanya dengan hati-hati. Lukisan-lukisan tua itu agak kekuningan. Dan kelihatannya sangat tidak mencolok. Banyak teman sekelas yang suka menilai orang berdasarkan penampilan satu demi satu berkata, "Oh, sepertinya bukan hal yang baik." Ya, saya pikir harganya 50. Diperkirakan kotak itu tidak begitu berharga. Kotak itu mungkin berharga 7 atau 80. Yue Seng mempelajari lukisan itu dengan cermat. Dan setelah menontonnya selama beberapa menit, dia tersenyum dan bertanya, "Apakah lukisan ini hadiah dari teman sekelas?" Bab 60. Iya. Lily berkata dia masih teman baik dari perguruan tinggi. Ketika dia mengatakan ini, Lily berpikir bahwa Charlie dan Stephen adalah teman baik. Tetap saja dia berani memberikan hadiah senilai beberapa ratus. Dan segera ingin ayahnya mengeksposnya di depan semua orang. Namun, tidak ada yang menyangka. Yue Seng menghela nafas sepertinya dia adalah teman yang baik. Bahkan teman baik tidak akan mau memberikan hal yang begitu berharga. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tercengang. Apa itu? Berharga? Apakah omong kosong ini mahal? Gerald berpikir. Ibumu sangat berharga. Saya bisa pergi ke Antique Street untuk membeli bunga palsu dan buang air kecil agar terlihat tua. Terlihat lebih nyata dari lukisan ini. Saat ini, Yue Seng berkata dengan sungguh-sungguh ini adalah karya nyata pelukis dinasti Qing, Huang Sen. Meskipun Huang Sen bukanlah pelukis yang sangat terkenal, dia juga salah satu pelukis yang luar biasa. Dia adalah salah satu dari 8 eksentrik Yangzhou. Setelah berbicara, Yue Seng berkata lagi, "Saya perkirakan harga transaksi pasar lukisan ini sekitar 200,000. Lebih dari 200.000. Lily tercengang. Dia pikir benda ini tidak bernilai ratusan. Siapa sangka harganya lebih dari 200.000. Stephen tercengang. Dan berseru, "Oh, Charlie. Bagaimana kamu bisa memberiku barang semahal itu? Ini terlalu mahal." Charlie berkata dengan tenang. "Stephen, ini hanya masalah hati. Jangan terlalu peduli tentang harganya." Stephen sangat tersentuh. Dia tidak menyangka bahwa sahabat baiknya di perguruan tinggi akan begitu menarik. Gerald tampak bingung. Bagaimana situasinya? Sialan ini bernilai lebih dari 200.000. Nilainya lebih dari 200,000. Demen. Bukankah ini demen curang? Para siswa juga kaget. Kali ini, tidak ada yang berani memandang rendah Charlie lagi. Bagaimanapun, dia adalah orang yang memberi hadiah lebih dari 200.000 lukisan berharga secara acak. Semua orang iri pada Stephen. Sangat mengagumkan. Saya menerima hadiah mahal pada pembukaan. Menghasilkan darah. Kali ini, Lily juga kaget. Dan langsung mengubah pendapatnya tentang Charlie. Dia tahu level ayahnya dengan sangat baik. Karena ayahnya mengatakan lukisan itu bernilai lebih dari 200,000. Pasti sepadan dengan angka ini. Tuhan, teman sekelas Stephen benar-benar memberikan hadiah yang mahal. Tulisan tangan ini tidak terlalu besar. Memikirkan hal ini, dia menatap mata Charlie dengan bintang. Claire bertanya dengan bingung, "Charlie, berapa banyak yang kamu habiskan untuk lukisan ini?" Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan suara rendah, "Sebenarnya, itu tidak membutuhkan biaya banyak. Alasan utamanya adalah orang yang menjual lukisan itu kepada saya adalah seorang kenalan. Dan dia juga mengumpulkannya dari kelalaian. Jadi dia menanganinya dengan harga murah."
Claire tidak bisa membantu tetapi berkata lukisan 200.000. Beberapa ribu dijual kepadamu. Adakah hal yang begitu bagus di dunia ini? Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Banyak orang tidak menganggap serius uang. Kalau tidak, saya tidak akan memberikan lukisan ini kepada Stephen. Claire mengangguk ringan. Charlie benar. Jika uang itu penting, tidak ada yang mau memberikan barang semahal itu. Tampaknya meskipun suaminya tidak terlalu menjanjikan, keberaniannya masih luar biasa. Pada saat ini, Charlie berdiri, menatap Gerald dengan ekspresi bingung, dan bertanya sambil tersenyum mer. Gerald, bagaimana Anda ingin makan di meja ini? Apakah Anda makan langsung dengan mulut atau ingin mengiris dengan pisau menjadi beberapa bagian untuk Anda? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.